Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan para pimpinan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, para pimpinan penyedia jasa keuangan, serta undangan yang hadir di Istana Negara dan yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pengarahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU PPT dengan tema Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. Hari ini diselenggarakan secara virtual dari Istana Negara Jakarta. Mengawali acara pada pagi hari ini, berikut laporan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bapak Ivan Yustiavandana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, kami banggakan, kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan selaku Ketua Komite TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU, pimpinan lembaga dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala BNPT, Duta Besar Negara Sahabat, rekan-rekan PPATK, pihak pelapor, asosiasi pihak pelapor, akademisi, ahli, mitra luar negeri, perwakilan NGO, dan media nasional maupun internasional, dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan ini, baik secara fisik maupun virtual yang berbahagia. Pertama-tama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Presiden dapat menerima insan PPATK dan seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama merayakan puncak kegiatan 2 dekade Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU PPT di Istana Negara pada hari ini, tanggal 18 April 2022. Adalah suatu kehormatan besar bagi PPATK khususnya dan kita semua bahwa hari ini kita dapat mendengarkan pengarahan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan APU PPT Indonesia, khususnya berhubungan dengan kejahatan lingkungan atau Green Financial Crimes.
Bapak Presiden yang kami muliakan, serta seluruh undangan puncak acara 2 dekade APO PPT yang berbahagia, izinkan kami mewakili seluruh pemangku kepentingan dalam waktu yang singkat ini melaporkan perjalanan 20 tahun Gerakan APO PPT Indonesia. 20 tahun Gerakan APO PPT adalah merupakan sejarah panjang dari upaya dunia dalam menangani tindak pidana, di mana para pelaku tindak pidana menikmati hasil kekayaan ilegal dengan memanfaatkan prinsip kerahasiaan perbankan dan industri keuangan lainnya. Harta kekayaan ilegal menumbuh suburkan tindak pidana itu sendiri, seperti darah yang menghidupi tindak pidana atau blood of the crimes. Tonggak sejarah Gerakan Anti Pencucian Uang Indonesia dimulai dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 pada tanggal 17 April 2002. Disinilah sejarah pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dimulai. Seiring dengan upaya Indonesia keluar dari daftar hitam negara atau teritori yang tidak kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang atau Non-Cooperative Countries and Territories List atau NCCT List yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force atau FATF. Undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam rangka memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan APO PPT Indonesia, berdasarkan Kepres Nomor 1 Tahun 2004, dibentuklah Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012, yang dirubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016. Komite Koordinasi Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Bapak Presiden yang kami muliakan, serta seluruh undangan yang berbahagia, sepanjang 2 dekade ini, PPATK terus menunjukkan komitmen sebagai Financial Intelligence Unit atau FIU, berkapasitas dunia yang saat ini mulai berfokus pada Green Financial Crimes untuk merespon arahan Bapak Presiden terkait Green Economy. Di bidang pencegahan, PPATK telah mengimplementasikan aplikasi pelaporan elektronis melalui aplikasi Go Anti Money Laundering atau Go AML. Hingga saat ini, PPATK telah menerima sebanyak 240.394.155 laporan dari pihak pelapor yang terdiri dari laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi pembawaan uang tunai, laporan transaksi penyedia barang dan jasa, laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, laporan penundaan transaksi, dan PPATK saat ini telah melaksanakan 1.466 audit pengawas kepatuhan. Rata-rata jumlah laporan yang diterima oleh PPATK saat ini sudah mencapai sejumlah 45.000 transaksi per jam. Sistem Informasi Pendanaan Terorisme atau SIPENDAR yang saat ini telah diimplementasikan terbukti mampu meningkatkan percepatan penanganan tindak pidana pendanaan terorisme. Terjadi perubahan lanskap penting pada tahun 2021 dengan diperluasnya definisi penyidik TPPU sehingga mencakup penyidik tindak pidana asal, seluruh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2021. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT, PPATK mengeluarkan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara permohonan informasi ke PPATK. Untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para pihak pelapor dan aparat penegak hukum terkait dengan program APO PPT, PPATK melalui Pusdiklat APO PPT telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi pihak pelapor dan aparat penegak hukum. Di bidang pemberantasan, hingga saat ini PPATK telah menghasilkan 6.552 hasil analisis, 369 hasil analisis pendanaan terorisme, 3.533 informasi hasil analisis yang terdiri dari proaktif dan reaktif, dan 202 hasil pemeriksaan. PPATK juga telah melakukan 2.661 pertukaran informasi dengan berbagai FIU luar negeri. Sebagai bukti komitmen PPATK dalam membantu pemerintah, PPATK terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor fiskal. Dengan total kontribusi pada penerimaan negara dalam kasus perpajakan hingga akhir tahun 2021 mencapai lebih dari 7,4 triliun rupiah. PPATK rutin memberikan masukan pada proses fit and proper test untuk mendukung pemilihan pejabat berintegritas. PPATK juga berperan aktif di berbagai satuan tugas terkait penanganan penegakan hukum antara lain Satgas Pungli, Satgas Waspada Investasi,
Satgas Tindak Pidana Perpajakan, Satgas TPPO, Satgas Umroh, Satgas Tripartit, Satgas BLBI, Satgas DTTOT, dan tim gabungan jaga darah. Sejumlah penanganan kasus besar di negeri ini juga melibatkan PPATK. Berbagai kasus korupsi, narkotika, serta kasus-kasus yang terjadi pada masa pandemi, antara lain kasus investasi ilegal yang sedang marak belakangan ini, kasus obat ilegal, kasus bisnis email compromise, dan kasus trade-based money laundering, serta tentunya kasus-kasus terkait dengan kejahatan lingkungan hidup, satwa liar, serta perdagangan manusia. Bapak Presiden yang kami muliakan, seluruh undangan yang berbahagia, pandemi tidak menyurutkan semangat PPATK dan pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU-TPPT. Sesuai arahan Bapak Presiden yang diberikan langsung kepada kami, PPATK menjadi bagian aktif dalam pengajuan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap kesempatan. Sesuai dengan hasil koordinasi intensif dengan pihak Financial Action Task Force terkait dengan rencana keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF, direncanakan akan dilakukan on-site visit tim evaluator FATF ke Indonesia pada bulan Juli hingga Agustus 2022 ini untuk melakukan evaluasi keanggotaan penuh Indonesia keanggotaan penuh Indonesia akan diputuskan pada plenary FATF pada bulan Februari 2023 yang akan datang. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami haturkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Berikut seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam menegakkan rezim APU PPT di Indonesia, serta telah bersama-sama memperingati 2 dekade APU PPT Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari seminar, kampanye publik, hingga melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah di Indonesia yang melibatkan seluruh kalangan, termasuk generasi muda yang akan terus dilakukan sepanjang tahun 2022 ini. Semoga amanah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, sekaligus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sejauh-jauh berjalan mengembara, cintaku kepada Indonesia tak pernah lekang. 20 tahun perjalanan PPATK, jaga Indonesia dari pencucian uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencucian uang sudah menjadi fenomena dunia dan tantangan internasional. Pencucian uang mengakibatkan perputaran dana dalam jumlah yang besar terjadi secara cepat dari satu negara ke negara lain, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Mempertimbangkan dampak merugikan dari pencucian uang, Negara Kesatuan Republik Indonesia berupaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Marilah kita saksikan bersama penayangan video tentang 2 dekade gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Praktek pencucian uang sudah berlangsung lebih dari seabad lalu agar uang hasil kejahatan tidak terendus penegak hukum. Seluruh dunia termasuk Indonesia bersepakat untuk memerangi kejahatan yang terbukti merusak tatanan dan kesejahteraan manusia. Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memerangi pencucian uang dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 17 April 2002.
Landasan hukum PPATK menguat menjadi lembaga independen dengan Undang-Undang Nomor 8 2010 ditunjang keluarnya Peraturan Presiden dengan membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai pendukung efektivitas Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Selama 2 dekade perjalanannya, PPATK mencatat sejumlah pencapaian monumental di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, PPATK bersama para pemangku kepentingan APU PPT mampu membawa Indonesia keluar dari daftar hitam Non-Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Pada 2015, FATF mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam negara rawan pendanaan terorisme. Di 2016, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Second Counter Terrorism Financing Summit di Nusa Dua Bali dan menghasilkan Nusa Dua Statement. Seluruh pemangku kepentingan APU PPT telah bekerja keras untuk menciptakan Indonesia bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Edukasi dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat Indonesia mengerti bagaimana perilaku anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan cara bertransaksi keuangan secara bersih dan benar. Menggaungkan APU PPT adalah kegiatan yang berkesinambungan dan tidak kenal lelah. Kejahatan pencucian uang tidak hanya tentang narkotika, perjudian, ataupun kejahatan kerah putih. Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan, PPATK kini mengarahkan perhatian pada kejahatan di sektor lingkungan atau green financial crimes. Organisasi Anti Pencucian Uang Dunia Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) menyebut kejahatan lingkungan itu mencakup eksploitasi sumber daya alam, perdagangan sumber mineral, kehutanan, hingga perdagangan limbah ilegal. Kejahatan lingkungan tidak hanya merusak tatanan perekonomian, tetapi juga berdampak serius terhadap masa depan bumi dan manusia. Kekayaan sumber daya alam bukanlah warisan peninggalan generasi sebelumnya, tetapi titipan untuk generasi yang akan datang guna dikelola dengan arif dan berkelanjutan, baik dari sisi manfaat maupun dampaknya. Dengan kekayaan sumber daya alam melimpah berupa hutan, tambang, dan isi lautnya, Indonesia adalah incaran para penjahat lingkungan yang serakah tidak berperi kemanusiaan. Indonesia merugi puluhan triliun rupiah setiap tahun, belum termasuk kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Dengan tren global menuju transisi energi bersih dan ekonomi hijau yang mensyaratkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan lingkungan, pencegahan TPPU dari kejahatan sektor lingkungan berarti mendukung kebijakan green economy pemerintah dan menjaga keberlangsungan lingkungan tanah air. Guna memerangi green financial crimes, PPATK mempererat sinergi dan koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga, serta meningkatkan literasi publik pada arti kejahatan tersebut. Selama 20 tahun, PPATK bersama para pemangku kepentingan APU PPT menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Komitmen itu terus diwujudkan dalam bentuk kerjasama tanpa kenal lelah. Namun, pekerjaan ini bukan hanya tentang PPATK, tetapi tugas bersama kita semua untuk Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menko Polhukam beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga pemerintah, yang saya hormati Kepala PPATK beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua OJK, Kepala BNPT, Ketua KPK, dan seluruh jajarannya, yang saya hormati para pemangku kepentingan gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada PPATK bersama para pemangku kepentingan yang selama 2 dekade telah bekerja keras melakukan usaha ikhtiar dan upaya-upaya untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Apa yang telah dicapai dalam 2 dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin berat, dan potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat. Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saya memahami pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri. Kita perlu bekerja keras bersama-sama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita. Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan, dan seluruh masyarakat. Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara, memberikan kepastian hukum kepada para investor baik yang ada di dalam maupun luar negeri, dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, semakin rumit, dan juga semakin kompleks, saya minta perhatian pada beberapa hal ini. Yang pertama, kita perlu terus-menerus melakukan terobosan, secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory teknologi, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan yang fundamental. Yang kedua, PPATK juga perlu terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki, mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap, terintegrasi, dan real time, dan mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat, dan akurat. Ketiga, seluruh kementerian dan lembaga termasuk PPATK sebagai focal point dan Financial Intelligence Unit harus jeli dan mampu bergerak cepat, memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional. Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, dan mengantisipasi peningkatan kejahatan ekonomi seperti cybercrime dan kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kami dapat mengikuti acara pengarahan Presiden Republik Indonesia pada acara peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tahun 2022 dengan tema Indonesia Maju Tanpa Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegrasi dan berkelanjutan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang Maha Agung, kebesaran-Mu yang Maha Tinggi, dan kalimat-Mu yang Maha Sempurna. Kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk membangun negeri dalam upaya memperkuat serta mengembangkan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengaturan, dan koordinasi antar sektoral serta kerjasama antar lembaga dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki integritas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah dan sinarilah kami dengan kasih sayang-Mu. Satu padukan hati kami, mudahkan ikhtiar kami, serta anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan keikhlasan dalam bekerja. Ya Allah, yang Maha Pengampun, wahai Dat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami dan para pendahulu kami, serta para pemimpin kami. Perkenankan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pengarahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU-PPT selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.